وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Athari rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada amalan yang ke-14, menjaga salat. Kata beliau hafizahullah ta'ala, salat adalah rukun Islam yang teragung dan salah satu syiar Islam yang termulia. Mengingat demikian, agung kedudukan salat dalam agama Islam, kewajiban mengerjakan pun tidak gugur terhadap setiap muslim dan laki-laki maupun perempuan, kecuali apabila ia bukan lagi seorang mukallaf. Ya. Jadi salat ini, akhwati fillah, ibadah yang sangat agung. Bahkan banyak para ulama yang menulis kitab tentang ta'zimu qadris salat. Begitu agungnya kedudukan salat di dalam Islam. Ada ulama salaf terdahulu yang menulis kitab judulnya Ta'zimu Qadris Salat. Begitu agungnya kedudukan salat dalam syariat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawarzi rahimahullah ta'ala. Begitu juga Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau juga menulis kitab judulnya Ta'zimus Salat. Begitu agungnya salat ini. Dan perkara tentang salat harus senantiasa diingatkan ummahat. Karena kita ada di zaman yang manusia yang mengklaim dirinya sebagai muslim, mengklaim dirinya sebagai muslimah, tapi dia mudah sekali meninggalkan salat. Kita ada di zaman yang orang itu banyak menunda-nunda salat dari waktunya. Kita ada di zaman yang orang meremehkan salat, khususnya laki-laki, dia nggak mau salat berjamaah di masjid. Begitu juga kebanyakan perempuan, mereka menunda-nunda salat dari awal waktunya. Maka harus diingatkan keagungan salat ini. Ya, Anda sebutkan beberapa saja ummahat berkaitan dengan ta'zimus salat. Nah, coba kutip dari kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr berjudul Ta'zimus Salat. Begitu agungnya perintah salat ini. Yang pertama, kewajiban salat Allah perintahkan bukan hanya kepada Rasulullah saja, tapi kepada para nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu. Jadi salat itu bukan saja untuk umatnya Rasulullah, tapi juga Allah sudah perintahkan kepada nabi-nabi terdahulu, bahkan umat-umat terdahulu juga. Apa dalilnya? Surah Al-Bayyinah, ayat yang kelima. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ wa yu'tuz zakah. Lihat, ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Abdul Razak. Ini menjadi dalil bahwasannya Allah tidak hanya memerintahkan Rasulullah saja, tapi umat-umat terdahulu dari kalangan ahlul kitab sebelum Islam ini datang, mereka juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Bahkan sholat perintah yang sangat agung
yang dia datang setelah perintah bertauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi setelah perintah tauhid, Allah perintahkan kewajiban kepada manusia dari nabi terdahulu dan umat terdahulu. Setelah mereka mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadahnya, mereka diperintahkan untuk mendirikan sholat. Ya. Banyak juga dalil yang menyebutkan para nabi-nabi terdahulu mereka sudah melaksanakan sholat. Contoh misalnya Nabi Allah Isa alaihi salam dalam surah Maryam, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku sudah diperintahkan untuk mendirikan salat dan membayar zakat sampai aku dalam keadaan hidup. Nabi Allah Musa juga alaihi salatu wassalam, ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah, ya, Anda lupa ayat dan suratnya, ya. Sebentar, maaf. Nabi Allah Musa mengatakan, wa auhayna ila Musa wa akhihi tabawwa'a liqaumikuma. Surah apa itu, Ahmad? Yunus ayat 87. Wa auhayna ila Musa wa akhihi. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun, antabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblata wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Allah perintahkan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai kiblat. Maksudnya mereka mendirikan salat di rumah-rumah mereka tersebut. Ya. Kemudian juga tadi Anda sampaikan Nabi Allah Isa, surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan jadikanlah aku senantiasa berkah dimanapun aku berada, dan aku diperintahkan, ausa di sini maknanya aku diperintahkan untuk mendirikan salat dan juga menunaikan zakat selama aku hidup. Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam juga Allah sebutkan sudah mendirikan salat. Surah Ali Imran ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Allah Zakaria, ya, dipanggil oleh malaikat atau malaikat mendatanginya, dan malaikat ketika menyeru Nabi Allah Zakaria, malaikat mendapatkan Zakaria berada di mihrabnya. Apa yang dilakukan Zakaria? Wa huwa yusalli fil mihrab. Dia dalam keadaan sholat di mihrabnya. Ya, begitu juga Nabi Allah Ibrahim pun kan doa dalam surah Ibrahim, ya. Apa doanya Nabi Allah Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan salat, begitu juga jadikanlah keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Jadi salat itu ibadah yang sangat agung, tapi hari ini manusia banyak meremehkannya. Kaum muslimin banyak meremehkannya, kaum muslimah banyak meremehkannya. Mereka baru sholat ketika keluar dari waktunya. Padahal ini kan yang diancam oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun,
Mereka yang sholat tapi dalam keadaan lalai dalam sholatnya. Kalau ibu buka tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau diantaranya menafsirkan orang yang dimaksud celaka dalam sholatnya adalah mereka yang baru melaksanakan sholat ketika waktu sholatnya sudah habis. Dan itu mereka lakukan tanpa ada uzur syar'i. Ya, ini kan kebanyakan muslim dan muslimah tunda-tunda sholatnya sampai berakhir waktunya baru dia melakukan sholat. Begitu juga ya perintah Allah Ta'ala kepada Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Perintah Allah kepada perempuan yang salehah, perempuan yang suci, perempuan yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, yaitu Maryam. Ya Maryam qunuti li rabbiki. Wahai Maryam, taatlah engkau kepada Rabbmu. Wasjudi, dan sujudlah. Warka'i, dan rukuklah. Ma'araki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya di sini melaksanakan sholat. Jadi perintah sholat sudah Allah perintahkan kepada nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, dan juga kepada umat-umat nabi-nabi sebelum Rasulullah diutus. Ini keagungan yang pertama. Yang kedua, di antara keagungan salat, salat satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan pertama kali sebelum perintah ibadah yang lain setelah mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi setelah manusia diseru oleh para nabinya, mereka mentauhidkan Allah, menjadikan ibadahnya hanya kepada Allah, maka setelah itu perintah yang pertama kali Allah perintahkan adalah melaksanakan sholat. Jadi belum zakat, belum puasa, tapi yang pertama kali Allah wajibkan adalah melaksanakan sholat. Ya. Yang ketiga, di antara keagungan sholat, Allah jadikan sholat ini satu-satunya ibadah juga yang tidak akan gugur melaksanakannya kecuali orang tersebut dalam keadaan meninggal dunia. Subhanallah. Gak ada ibadah yang seperti sholat ini, ummahat. Sampai kita dalam keadaan sakit, tetap wajib sholat. Sampai kita dalam keadaan menghirup oksigen itu, ya, dalam keadaan mulut kita penuh dengan oksigen, terbaring di rumah sakit, gak bisa bergerak pun, tapi kita masih bisa memiliki nafas, maka tetap wajib sholat bagi kita. Jadi ini satu-satunya ibadah yang gak ada keringanannya untuk ditinggalkan. Dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Kecuali kita sudah koma ya, sudah gak sadar. Baru itu gugur kewajiban sholat. Tapi yang menyedihkan kan, kebanyakan muslim dan muslimah sudah dalam keadaan sakit, tinggalin sholat. Ya, maka ibu-ibu yang jadi perawat atau dokter, ini jadi ladang dakwah. Ya, jangan cuma ngingetin sudah makan apa belum, sudah minum obat atau belum, tapi yang diingetin sudah sholat belum. Karena banyak di antara mereka yang sakit, mereka lupa untuk sholat. Padahal mereka dalam keadaan sakit, diberikan ujian, musibah oleh Allah, malah mereka tinggalkan sholat. Subhanallah. Ya, padahal sholat adalah waktu terbaik kita berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Yang di situ ada doa yang mustajab, yang posisi kita begitu dekat dengan Rabb kita pada saat kita melaksanakan sholat, ya. Aqrabu ma yakunul abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud dalam sholatnya. Maka sholat satu-satunya ibadah yang gak ada keringanannya untuk ditinggalkan. Jatuh. Ya. Baik.
Kemudian juga sholat termasuk, masih yang ketiga ya Ummahat, sholat termasuk ibadah yang juga nggak bisa ditinggalkan walaupun kita dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan peperangan. Makanya ada yang disebut oleh ulama fikih sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, yaitu di medan peperangan. Subhanallah. Dalam keadaan perang saja, perintah sholat ini nggak gugur, tetap wajib melaksanakannya. Hanya mungkin ada rukhsah di sana. Apakah boleh dijamak di sana? Atau mungkin kalau perjalanannya jauh menuju medan jihad itu dia boleh diqashar. Itu pun kalau dia berniat untuk mukimnya tinggal di tempat itu tidak lebih dari 4 hari, baru dia boleh mengqashar sholatnya. Ya, maka subhanallah, ini ibadah satu-satunya yang tidak gugur dengan situasi apapun kita. Dalam keadaan bepergian tetap wajib sholat. Dalam keadaan ketakutan tetap wajib sholat. Dalam keadaan berperang di medan jihad tetap wajib sholat. Dalam keadaan sakit separah apapun sakit kita, kita sudah nggak bisa ruku sujud tapi mata kita masih bisa bergerak, kita bisa sholat dengan membawakan bahasa isyarat dengan mata tersebut. Maka ini keagungan sholat yang nggak bisa gugur dengan apapun yang menimpa kita, kecuali kita sudah tidak lagi menjadi mukallaf, kita sudah tidak berakal, kita sudah mati, ya, atau kita dalam keadaan belum memasuki usia balik atau mumayyiz. Ya. Yang keempat, keagungan sholat. Di antara keagungan sholat Ummahat, Allah Ta'ala sampai memerintahkan anak-anak kita sudah diperintahkan untuk sholat saat mereka sudah berusia mumayyiz. Yang gak ada ibadah-ibadah lain memerintahkan para mukallaf ini untuk melakukan ibadah di usia mumayyiz, kecuali sholat ini saja. Yang Rasulullah bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan sholat saat mereka berusia 7 tahun. 7 tahun sudah balik atau belum? Belum, masih mumayyiz, tapi sudah diperintahkan, terkena perintah Rasulullah untuk mendirikan sholat. Bahkan Rasulullah membolehkan wadribuhum wahum abna'u asyrin. Kalau dia nggak mau mendirikan sholat di usia 10 tahun, maka boleh kalian memukulnya dengan pukulan yang tidak mencederai. Apa yang dimaksud pukulan yang tidak mencederai? Pukulan yang tidak menimbulkan bekas Ummahat. Ingat, memukul anak nggak boleh sampai menimbulkan bekas. Kalau menimbulkan bekas itu zalim namanya. Ya, bahkan ulama mencontohkan memukulnya seperti menggunakan pensil saja. Ya, hanya untuk memberikan peringatan saja. Ya, jadi pakai pensil saja sebagai peringatan, bukan dengan mukulnya pakai balok. Jangan, ya. Pukulnya pakai rotan, ya. Ini pukulan yang meninggalkan batas, dan itu ulama tarbiyah melarangnya. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, ya, di antara keagungan sholat juga, ya, sholat adalah ibadah yang pertama kali akan Allah hisab pada hari kiamat nanti. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dari amalan kita yang akan dihisab oleh Allah adalah salat kita. Fa in soluhat, kalau salatnya itu baik, niscaya amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang lain juga baik. Tapi ketika ternyata sudah dihisab oleh Allah salatnya buruk, maka niscaya amalan-amalan yang lain juga menjadi buruk.
Maka lihat, salat pertama kali Allah akan hisab pada hari kiamat nanti. Kalau kita tidak memperbaiki salat-salat kita saat ini, maka bisa menjadi bencana pada hari kiamat nanti. Ya. Yang keenam, satu lagi ya, ya. Atau cukup 5 saja? Nah, di antara keagungan salat adalah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga salatnya maka sama dia dengan mendirikan bangunan tiang agamanya. Tapi siapa yang dia tidak menjaga salatnya, sama saja dia merusak tiang bangunan agama Islam ini. Kata Rasulullah apa? Dalam hadisnya, faman aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang dia mendirikan salat, dia jaga salat itu, sama dia dengan menjaga tiang agama ini. Tapi siapa yang dia meninggalkan salat dan gak pernah memelihara salat ini, maka dia sama dengan merusak bangunan tiang agama ini. Makanya para ulama sepakat ummahat, siapa yang dia meninggalkan salat dan dia mengingkari kewajiban salat tersebut, ulama sepakat dia telah kafir, keluar dari agama Islam ini. Ini yang ulama sepakat ummahat. Kalau dia ninggalin salatnya sambil berkata, oh salat mah sudah nggak wajib lagi bagi saya. Saya mah sudah beda tingkatannya sama kamu. Saya sudah sampai tingkatan hakikat, kamu mah masih makrifat. Itu ulama sepakat kufur, dia keluar dari Islam. Kalau dia menganggap sholat itu sudah tidak wajib lagi baginya. Maka ini yang harus diperhatikan, ya. Karena ada orang yang menganggap dirinya, oh saya mah sudah nggak wajib sholat lagi. Ya, ketika dia ucapkan itu, dia ingkari kewajiban sholat dan dia tinggalkan sholat karena itu, maka ulama sepakat dia kufur, keluar dari agama Islam. Ya, yang ulama beda pendapat adalah apabila dia meninggalkan sholatnya karena malas, tapi dia masih mengakui kewajiban sholat. Itu baru ulama beda pendapat. Ya. Walaupun menurut pendapat Imam Ahmad rahimahullah, tetap dia kufur, keluar dari agama Islam. Walaupun dia ninggalinnya karena malas saja, dan dia tetap mengakui kewajiban sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, al-ahdul ladzi bainana wa baina kufrun as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Kata Rasulullah, ikatan perjanjian yang membedakan kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Ini dalilnya Imam Ahmad. Walaupun mayoritas ulama mengatakan kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas, namun masih dia meyakini kewajiban sholat, maka dia tidak sampai kufur, keluar dari Islam, tapi dia jatuh ke dalam dosa besar. Dan dia digolongkan kepada orang yang fasik. Tahu fasik ummahat? Orang yang berdosa besar dan orang yang nggak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Makanya jangan asal pilih saksi pernikahan ummahat. Jangan mentang-mentang pejabat disuruh jadi saksi. Nggak taunya nggak sholat 5 waktu. Itu tidak sah pernikahannya. Kalau saksinya adalah orang yang fasik. Ya. Dan wallahu a'lam, ya, Anna juga lebih menguatkan pendapat jumhur, mayoritas para ulama, kalau orang itu meninggalkan sholat karena malas atau meremehkan, tapi dia masih meyakini kewajiban sholat, dia dihukumi fasik, orang yang berdosa besar. Bahkan Ibnu Qayyim ummahat dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan dosa orang yang meninggalkan sholat. Ya.
Dosa orang yang meninggalkan sholat, kata Ibnu Qayyim, lebih besar dosanya daripada berzina. Lebih besar dosanya dari meminum khamar, lebih besar dosanya daripada membunuh. Meninggalkan sholat itu satu waktu saja. Kita tinggalkan sholat, dosanya lebih besar daripada berzina, dosanya lebih besar daripada meminum khamar, dosanya lebih besar daripada mencuri dan juga membunuh. Ya, mereka berdalil, Ibnu Qayyim berdalil dengan firman Allah dalam surah Maryam ayat 59. Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kata Allah, akan datang nanti sepeninggal kalian orang-orang yang suka meninggalkan dan meremehkan salat. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan mereka kelak pada hari kiamat akan berjumpa dengan yang namanya ghayya. Ummahat baca tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan apa makna ghayya di sini, beliau membawakan perkataan Abdullah bin Abbas, makna ghayya di sini adalah jurang di neraka jahanam yang baunya begitu busuk dan makanannya adalah duri-duri. Subhanallah. Ini untuk orang yang suka ninggalin sholat 5 waktu. Baik, kita baca lagi dari buku ini. Yang tidak dianggap sebagai mukallaf adalah anak kecil dan orang gila, juga orang yang mengalami halangan syar'i, semisal wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas. Ummahat sudah bisa bedakan darah haid, darah nifas, sudah ya? Darah nifas itu ummahat, terkadang dia bisa keluar menjelang seseorang wanita melahirkan. Itu ketika mendekati kelahirannya. Tapi dengan 3 tanda. Yang pertama, darah yang keluar menjelang kelahirannya itu memang darah, bukan cairan ya. Biasanya wanita yang akan melahirkan itu kadang menjelang 1 atau 2 hari mau melahirkan keluar darah. Dan kalau itu betul darah, ya maka harus diidentifikasi lagi. Yang kedua, darah itu keluar diiringi dengan rasa sakit. Atau disebutnya apa kalau ibu hamil mau melahirkan itu? Kontraksi, ya betul. Diiringi dengan kontraksi. Ya, maka kalau itu keluarnya 1 atau 2 hari menjelang keluar itu melahirkannya, maka itu dipastikan darah nifas. Ya, diiringi dengan kontraksi, rasa sakit gitu ya, maka itu bisa jadi darah nifas. Baru di situ tidak wajib sholat. Tapi selama yang keluar menjelang melahirkan hanyalah cairan-cairan saja, yang itu bukan darah, maka tetap dia wajib untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian, selain golongan yang dianggap bukan mukallaf tersebut, sholat tetap wajib atas setiap muslim, orang sakit maupun sehat, orang miskin maupun kaya, serta dalam kondisi takut maupun aman. Sungguh orang-orang yang selalu menjaga salat akan mewarisi surganya Allah Ta'ala. Ya. Maaf ini ummahat agak seret, tapi nggak bisa minum kan kita di hari Tasu'ah. Baik. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Apa artinya khusyuk ummahat? Apa artinya khusyuk? Dia menghadirkan hatinya ketika salat. Ya.
Yang menghadirkan hatinya ketika sholat. Karena banyak orang yang sholat, komat kamit saja mulutnya, tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Ini yang disebut sholatnya tidak khusyuk. Walaupun memang khusyuk tidak menjadi syarat sahnya sholat. Tapi tetap dia bagian dari kesempurnaan pahala kita dari sholat yang kita lakukan. Maka ada dua cara ummahat agar sholat kita ini betul-betul bisa khusyuk, menghadirkan hati kita menghadap Allah ketika kita sholat. Yang pertama, kata para ulama, orang itu memahami bacaan-bacaan yang dia baca ketika sholat. Ini salah satu caranya ummahat untuk menjadikan sholat kita khusyuk, kita fahami bacaan-bacaan ketika kita sholat. Ya. Itulah kenapa ulama mewajibkan kita belajar bahasa Arab minimal untuk memahami bacaan yang kita baca ketika sholat. Jadi sebetulnya kewajiban belajar bahasa Arab itu sampai situ aja, sampai kita memahami betul-betul bacaan yang kita baca ketika sholat. Dan itu hukumnya wajib, fardu ain, kata Imam Syafi'i juga. Ya, tapi kan kebanyakan mereka belajar bahasa Arab cuma seminggu, 2 minggu, sebulan bubar. Ya, nggak ada yang kuat untuk belajar bahasa Arab. Padahal kewajiban belajar bahasa Arab cukup dia memahami bacaan yang dia baca ketika sholat. Karena itu salah satu faktor orang itu sholatnya bisa khusyuk menghadap Allah Ta'ala. Ya, itu yang pertama ummahat, supaya sholatnya khusyuk. Yang kedua, cara supaya sholat seorang hamba ini bisa khusyuk, hendaknya dia merasa bahwasannya mungkin itu adalah sholat yang terakhir untuknya. Makanya ini kan nasihatnya Rasulullah, sholli sholata muwaddi', sholatlah engkau seperti itu adalah sholat perpisahan begini. Karena orang kalau dia merasa bahwa ini sholat terakhirnya, pasti beda kualitas sholatnya umatnya. Contoh deh, ada seseorang yang dia sudah sakit parah, kemudian pemeriksaan terakhir kata dokternya, kayaknya kamu tinggal 2 jam lagi nih, ya, waktu hidupnya. Kira-kira orang itu ketika divonis dokter seperti itu gimana sholatnya? Ya udah dok, saya mau sholat wajib dulu. Kira-kira dia bayangkan apa itu kalau itu sholat terakhir untuknya? Ya, atau ada orang yang akan divonis hukuman mati. Dia sudah mau divonis ini. Dikatakan kepadanya, kamu akan divonis mati setelah sholat maghrib. Ummahat bayangkan sholat maghribnya orang ini kayak apa kira-kira. Dia sudah tahu setelah sholat maghrib sudah dia akan berjumpa dengan Allah. Makanya ini perasaan yang juga harus kita hadirkan ketika kita sholat, merasa bahwa ini adalah sholat perpisahan bagi kita. Nah ini 2 cara yang disebutkan para ulama supaya kita bisa menjaga kekhusyuan sholat kita, pahami apa yang kita baca ketika sholat sehingga kita bisa meresapi, mentadaburi yang kita baca. Yang kedua, jadikan perasaan kita ketika sholat itu adalah sholat yang terakhir untuk kita. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, masih dalam surah Al-Mu'minun ya. Ayat yang ke-9, Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah puji di sini karakteristiknya orang yang beriman. Yang Allah sebut tadi di awal, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu kalau sholat itu begitu khusyuk, menghadirkan hatinya untuk menghadap Allah Ta'ala.
Kemudian juga cirinya orang yang beriman, mereka juga menjaga solat-solat mereka. Mereka memelihara solat-solat mereka. Bahkan ini kan yang kita para orang tua disuruh berwasiat kepada anak-anaknya untuk menjaga solat-solat mereka. Kata Allah apa? Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua kata Allah, jagalah salat-salat 5 waktu, terkhusus lagi salat wusta. Apa yang dimaksud salat wusta, ummahat? Nah, sebagian ulama menafsirkan salat asar. Karena ada ancaman yang luar biasa bagi siapa yang meninggalkan salat asar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man taraka salatal asri muta'ammidan faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, maka telah dihapus amal-amalnya. Walaupun ulama beda pendapat apa yang dimaksud terhapus amal-amalnya, ada yang mengatakan amalnya pada hari itu saja terhapus semuanya. Kalau dia tinggalkan salat asar secara sengaja. Ada yang mengatakan enggak, amal-amal sebelumnya pun dihapus oleh Allah karena dia telah meninggalkan salat asar yang merupakan salat 5 waktu. Nah, ini juga yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama ummahat, siapa yang meninggalkan salah satu rukun Islam, maka Allah nggak akan terima amalan dia yang mengamalkan rukun Islam yang lain. Paham nggak umat? Kalau orang itu jalanin puasa Ramadan, tapi dia ninggalin sholat 5 waktu, Allah nggak terima puasa Ramadannya. Kalau dia bayar zakat, tapi dia ninggalin sholat 5 waktu, Allah nggak terima pahala zakatnya. Nggak akan kamu kasih pahala itu zakat. Ada orang haji dan umrah, subhanallah. Tapi dia nggak sholat 5 waktu, Allah nggak terima haji dan umrahnya. Maka ini menjadi dalil kalau ada orang melakukan sebagian rukun Islam, tapi dia tinggalkan satu rukun Islam saja, itu yang menjadikan amal ibadahnya yang lain ditolak oleh Allah Ta'ala. Faham ummahat? Paham ya? Nah, ini yang dimaksud dengan begitu agungnya sholat yang harus kita pelihara. Ya. Kemudian hadis Nabi tentang menjaga sholat. Di antara hadis Rasulullah yang berbicara seputar keutamaan menjaga sholat. Yang pertama, hadis Mu'az bin Jabal. Beliau berkata, aku pergi safar bersama Nabi SAW. Suatu ketika aku berada di dekat beliau. Ketika itu kami sedang berjalan. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang akan memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, laqad sa'alta an azim, kamu menanyakan perkara yang besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Dan sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Hendaknya engkau beribadah hanya kepada Allah saja dan kamu tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Wa tuqimus shalah, dan engkau dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, engkau berangkat haji ke Baitullahil Haram. Lihat yang Rasulullah sebutkan pertama, setelah ibadah tauhid dan menjauhi syirik, mendirikan dan menjaga sholat 5 waktu, itu menjadi sebab seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian juga beliau bertanya, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kalian aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar.
Dan sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan seperti air bisa memadamkan api. Wa salatul rajuli min jawfil lail. Demikian pula salatnya seorang laki-laki di tengah malam itu menggugurkan dosa-dosa. Yang dimaksud salat di tengah malam ini salat apa, Ummahat? Salat qiyamul lail. Ya. Maka jangan tinggalkan salat qiyamul lail ini, Ummahat. Walaupun cuma 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir saja. Ya, karena ini sifatnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sifatnya penghuni surga, Ummahat. Sifatnya calon penduduk surga ini. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Ya. Walaupun mungkin kasurnya begitu empuk sekali. Walaupun mungkin bantal dan gulingnya itu begitu empuk sekali. Yang enak sekali kalau dia tidur dan tarik selimutnya. Tapi orang yang beriman dan bertakwa, sifatnya penghuni surga, mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Ngapain mereka jauh dari tempat tidurnya? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa di sepertiga malam dengan penuh rasa takut dan harap. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi ketika menjelaskan hadis, Jibril kan pernah menasehati Rasulullah. Kata Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kata Jibril, wahai Muhammad, ketahuilah kemuliaan orang yang beriman itu ada pada 2 perkara. Yang pertama, dia bangun dirikan salat qiyamul lail di sepertiga malam. Yang kedua, dia tidak bergantung kepada manusia. Kata para ulama hadis, Ummahat, orang yang betul-betul mentadaburi 2 sebab kemuliaan orang yang beriman ini, pasti dia memahami bahwasannya makna 2 sebab ini kemuliaan orang yang beriman, ini sejatinya satu kesatuan. Maknanya apa? Orang yang sering bangun malam salat tahajud, salat witir, maka dia akan jadi orang yang tidak bergantung kepada manusia. Karena kenapa? Orang yang bangun salat tahajud dan witir, Ummahat, menunjukkan rasa besarnya bergantungnya kepada Allah Ta'ala. Betapa besarnya bergantungnya kepada Allah ketika dia bangun di sepertiga malam. Betapa besarnya bertawakalnya kepada Allah. Dia tinggalkan tempat tidurnya yang empuk, dia tinggalkan rasa kantuknya, dia tinggalkan rasa enaknya tidur di kasur yang begitu empuk dan bantal selimut. Karena kenapa? Karena dia tahu ini waktu dia untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ini waktu dia untuk menyampaikan curhat-curhat masalahnya. Ini waktu dia untuk menyampaikan hajat dan kebutuhannya di hadapan Allah. Ini sifatnya penghuni surga, Ummahat. Bangun di sepertiga malam. Ya, jangan tidur. Ya, karena ini diantara keutamaan orang yang menjadi sifat atau tanda-tanda penghuni surga adalah dia senantiasa bangun di sepertiga malam untuk berdoa dan mengharap rahmat dari Allah Ta'ala. Allah juga sebutkan balasan orang yang sering bangun salat malam ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui berbagai kenikmatan yang menantinya di surga nanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian Rasulullah berkata,
Ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa dhirwati sanamih. Maukah kamu aku beritahukan tentang pokok setiap perkara dan tiang-tiangnya dan puncaknya yang tertinggi? Aku berkata, tentu wahai Rasulullah. Lantas beliau bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok setiap perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa yang bertanya di sini? Rasulullah kepada siapa? Kepada Mu'az bin Jabal. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah kamu aku beritahukan tentang kunci semua itu? Aku menjawab, tentu wahai Nabi Allah. Maka Rasulullah memegang lidahnya lalu bersabda, kuffa alaika hadza. Jagalah lidahmu ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami benar-benar akan dihukum karena apa yang telah kami katakan? Kata Rasulullah, "Satilatka ummuka ya Mu'az, wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Malangnya ibumu karena kehilanganmu wahai Mu'az, tidaklah manusia tersungkur ke dalam api neraka yang wajah mereka ada di atas api neraka tersebut, begitu juga hidung-hidung mereka, melainkan karena mereka telah berbuat dengan berkata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu dengan lidah mereka. Hadis yang kedua, tentang keagungan menjaga salat 5 waktu. Ini sudah Anda sebut tadi ya. Hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih." Perkara pertama yang dihisab oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya bagus, baguslah seluruh amal perbuatan yang lain. Jika salatnya tidak bagus, rusaklah seluruh amalan yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan menjaga salat 5 waktu. Kata Rasulullah, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Ma taqulu dzalika yubqi min daranihi." Qalu la yubqi min darani syai'an. Qala fadzalika mithlu shalawatil khamsi yamhullahu bihil khataya. Kata Rasulullah, apa pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang dari rumah kalian dan ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari? Apakah masih ada kotoran yang tersisa padanya? Mereka menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa padanya sedikit pun. Beliau pun berkata, seperti itulah salat 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka ini jadi dalil ummahat ya, salat yang kita lakukan menggugurkan dosa-dosa kita, walaupun itu dosa-dosa kecil saja. Yang keempat, hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Tahtariquna tahtariqun." Kalian terbakar, kalian terbakar. Maksudnya karena dosa-dosa. Fa idza shallaitumus subha wa salatha. Namun jika kalian mengerjakan salat subuh, maka salat tersebut akan membersihkannya. Tsumma tahtarikun. Kemudian kalian pun terbakar dan terbakar. Wa idza shallaitumuz zuhra wa salatha. Tapi kalau kalian melaksanakan salat zuhur, maka salat tersebut akan membersihkannya. Tsumma tahtarikun. Fa idza shallaitumul 'asra wa salatha.
Kemudian kalian akan terbakar lagi karena sebab dosa. Tapi apabila kalian mengerjakan sholat asar, maka sholat tersebut akan membersihkannya. Thumma tahtarikun fa idza shallaitumul maghriba ghasalatha. Kemudian kalian akan terbakar lagi karena dosa-dosa kalian. Namun jika kalian sholat maghrib, maka sholat tersebut akan membersihkannya. Thumma tahtarikun. Kemudian kalian terbakar lagi. Fa idza shallaitumul isya ghasalatha. Tapi apabila kalian sholat isya itu akan membersihkannya. Thumma tanamun. Kemudian kalian tidur. Fala yuktabu alaikum hatta tastayqizu. Maka tidak ada dosa yang dituliskan atas kalian hingga kalian bangun dari tidur kalian. Hadis riwayat Mundhiri dalam Sahihut Targhib, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Enggak termasuk uzur untuk buka puasa, ya. Jadi tetap nggak boleh membuka walaupun dalam keadaan serak. Yang kelima, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dahulu ada dua orang laki-laki bersaudara. Salah seorang dari mereka meninggal dunia 40 hari sebelum sahabatnya. Lihat ini ummahat, kisah yang dibawakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada dua orang laki-laki bersaudara. Salah seorang dari mereka meninggal dunia 40 hari sebelum sahabat yang satu lagi. Lalu disebutkan keutamaan orang yang pertama meninggal dari mereka berdua di hadapan Rasulullah. Maka beliau berkata, bukankah yang terakhir meninggal juga seorang muslim? Mereka berkata, benar. Tapi ia orang yang biasa-biasa saja. Lalu Rasulullah berkata, wa ma yudrikum ma balaghat bihi salatuhu. Tahukah kalian berapa besarnya pahala yang ia peroleh dari salatnya? Innama mathalus salati kamathali nahrin ghamrin azbin bibabi ahadikum yaktahimu fihi kulla yawmin khamsa marat fama tarawna dzalika yubki min daranihi fa innakum la tadruna ma balaghat bihi salatuhu. Lihat, kata Rasulullah, besarnya pahala yang diperoleh oleh orang yang meninggal duluan tadi. Sesungguhnya sholat itu seperti sungai yang segar lagi melimpah airnya yang berada di depan pintu salah seorang rumah dari kalian. Lalu ia menceburkan diri ke dalam sungai tersebut 5 kali setiap hari. Menurut kalian, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Sesungguhnya kalian tidak tahu betapa besar pahala yang ia peroleh dari sholatnya tersebut. Hadis riwayat Malik dan juga Imam Ahmad, dan hadis ini sanadnya Hasan, An-Nasai dan Huzaimah, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihut Targhib wa Tarhib. Yang keenam, keutamaan menjaga salat 5 waktu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dahulu 2 orang laki-laki dari suku Bali, dari kabilah Khuza'ah, menyatakan masuk Islam kepada Nabi SAW. Serta salah seorang dari mereka kemudian mati syahid. Sementara yang lainnya dipanjangkan umurnya oleh Allah hingga 1 tahun yang kedepannya. Nah, ini kisah mimpinya Thalhah, ya. Nah, kita sampaikan ketika akan menyambut Ramadan. Thalhah berkata, aku melihat di dalam mimpiku laki-laki yang terakhir yang dia meninggalnya belakangan dimasukkan ke dalam surga duluan. Padahal laki-laki yang meninggal terlebih dahulu dia wafat dalam keadaan mati syahid. Kata Thalhah, aku merasa heran. Maka pagi harinya aku menceritakan hal itu kepada Nabi. Dan hal itu diceritakan kepada beliau. Ya, Thalhah ceritain tuh ceritanya, dia bermimpi bertemu dengan 2 laki-laki
yang satu meninggal terlebih dahulu karena mati syahid, dan yang satu meninggal belakangan dan dia meninggal tidak dalam keadaan mati syahid. Tapi ternyata orang yang meninggal belakangan masuk surga duluan. Makanya Tolhah bingung dan bertanya kepada Nabi. Maka Nabi pun berkata, "Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadhana wa shalla sittata alafi raq'atin aw kadza wa kadza raq'atan salat sunnah?" Bukankah orang yang meninggal belakangan dia itu ikut dapat puasa Ramadan lagi, sementara orang yang meninggal terlebih dahulu dia nggak ketemu Ramadan. Kemudian, bukankah orang yang meninggal dulu belakangan itu juga mengerjakan sholat 6.000 rakaat atau sekian rakaat dalam satu tahun? Maka di sini Rasulullah menyebutkan keutamaan orang yang meninggal belakangan, walaupun dia meninggalnya tidak dalam keadaan mati syahid, tapi karena dia menjaga sholatnya, maka itu yang menjadikan dia bisa masuk surga terlebih dahulu. Maka termasuk menjaga sholat adalah menjaga keikhlasan dan menjaga sholat tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya di bab yang selanjutnya diberikan judul oleh pengarang kitab ini, petunjuk Nabi dalam ibadah sholat. Berarti kita akan pelajari tentang sifat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sifat sholat Nabi tersebut? Karena ibadah sholat yang kita lakukan gak akan diterima oleh Allah kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Sholatnya memang betul-betul untuk Allah. Yang kedua, sholat yang dia lakukan sesuai gerakannya, bacaannya, perbuatannya, sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah materi selanjutnya tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Semoga Allah senantiasa meridai Ustadz dan mukmin. Begitu juga yang bertanya, kenapa ujian semakin berat ketika seorang muslimah memperbaiki ibadahnya? Ketika mertuanya wafat seminggu lalu, ia tidak bisa pulang kampung suami untuk takziah dikarenakan keuangan tidak mendukung. Yang dirasa keadaannya berhijrah dengan pakai niqab semakin berat. Bagaimana dengan persangkaan keluarga suami? Ana semenjak berniqab silaturahmi dengan keluarganya renggang. Qadarullah wa masya Allah fa'al. Mohon nasihatnya Ustadz agar ana tetap tenang. Baik, jazakillah khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama, ummahat yang harus difahami, walaupun ummahat sudah berpenampilan dengan sesuai syar'i, jilbabnya lebar, pakaiannya tidak menimbulkan fitnah, bahkan sudah memakai niqab, itu tidak menjadi penghalang untuk ummahat terus menjalin silaturahmi dan kekerabatan. Siapa yang melarang ummahat untuk bersosialisasi walaupun ummahat pakai niqab gitu? Kan nggak ada masalah, ya. Maka jangan jadikan ya mentang-mentang ummahat ya pakai niqab, jubahnya lebar gitu ya, kemudian nggak mau bergaul dengan yang lain, maka ini salah juga. Ini yang akhirnya timbul persepsi di masyarakat,
Oh, kalau orang itu pakai cadar, dia itu orangnya eksklusif, nggak mau bergaul, nggak mau bersosialisasi, ya. Maka nggak masalah ummahat, ya. Kalau ummahat, ya, sudah menggunakan busana syar'i, tidak ada larangan kok untuk bersosialisasi, untuk melebur dengan masyarakat yang lain, selama, ya, kumpul-kumpulnya dengan masyarakat itu, bergaulnya dengan masyarakat itu tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Maka tentu harus diperbaiki berarti muamalahnya. Muamalahnya kepada sesama manusia tetap kita juga jaga itu, termasuk tadi kepada kerabat suami. Kalau memang tadi ternyata nggak bisa pulang kampung ke kampung suami karena keterbatasan dana, minimal kan bisa telepon ummahat, kan bisa kirim WA, ya, kan bisa sampaikan uzur kenapa nggak bisa pulang. Tinggal telepon saja, mohon maaf, kami nggak bisa pulang takziah karena kami secara kondisi keuangan sedang tidak stabil. Kan sampaikan saja, ya. Maka orang itu juga insya Allah bisa memahami, ya, kalau memang dalam keadaan uang. Kecuali orang itu bilang udah berangkat aja, pinjam dulu uang, nanti saya yang ganti di sini. Ya sudah, ummahat bisa berangkat takziah tersebut. Maka kalau memang seseorang itu sudah berpakaian syar'i, tidak menghalangi dia untuk bersosialisasi, bermuamalah dengan orang yang mungkin belum kenal manhaj pun. Nggak masalah. Orang yang mungkin belum dia kenal dengan kajian sunnah, tetap kan kita bergaul kepada mereka. Walaupun mungkin bergaul dengan mereka kita batasi dalam kebutuhan-kebutuhan yang memang kita perlukan saja. Ya, jadi ini yang pertama ummahat, nggak boleh menjadikan pakaian syar'inya menghalangi dia untuk bersosialisasi dengan muslimah yang lainnya. Ya, kan ummahat bercadar juga boleh kok olahraga, ya. Tapi olahraganya yang sesuai, ya. Jangan main bola, ya. Jangan main basket, ya. Maka olahraga cukup badminton dengan suami kan boleh, ya. Tenis meja dengan suami boleh, atau lari bersama, jalan bareng, ya. Itu kan nggak menghalangi. Ketika ummahat olahraga dengan suami, setiap ketemu dengan tetangganya Pak, assalamualaikum, gitu kan enak juga. Jadi kita bersosialisasi gitu. Jadi nggak dikenal sebagai yang eksklusif. Ya, biasa saja kita bergaul selama pergaulan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka kita bergaul. Ya, ini ya nasihat yang pertama. Yang kedua ummahat, ya, ketika ummahat sudah ya berpakaian syar'i, nggak boleh juga hubungan kekerabatan menjadi renggang. Ya, Anda pernah sampaikan kalau ummahat diundang acara-acara yang mungkin di situ masih ada unsur kebid'ahannya gitu ya. Apakah 3 hari, 7 hari gitu ya. Kalau ummahat nggak bisa datang karena di hari haknya tersebut, tentu kita mengingkari perbuatan tersebut, maka minimal sebelum acara atau sesudah acara ummahat datang, sampaikan, ya, mohon maaf saya kalau untuk ikut ritual seperti itu saya sudah tahu karena sahabat nggak melakukannya, maka saya nggak bisa datang ke acara-acara yang seperti itu. Tapi tetap sampaikan itu, tetap ummahat datang untuk menghindari fitnah tadi, ya. Jadi bukan berarti setelah itu kita nggak ada hubungan sama sekali, nggak sampai segitunya, ya. Tetap kita berdakwah dengan akhlak kita, yaitu dengan berakhlak yang mulia, walaupun mungkin di antara kerabat, keluarga, mereka masih mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya tadi. Tapi tetap kita dakwahkan dengan akhlak kita, ya. Artinya kita tunjukkan kepedulian kita gitu ya. Ini sudah nggak takziah gitu ya, nggak ngubungin juga lewat telepon, lewat WA juga nggak ada menyapanya juga, maka itu yang akan menimbulkan fitnah. Maka jangan jadikan itu ya
alasan untuk menjadi renggangnya hubungan kekerabatan. Disambung lagi ummahat hubungan kekerabatannya, minta maaf kalau memang ada dalam perilaku dan kata-kata yang mungkin menyakiti mereka, kita minta maaf. Gak usah gengsi gitu ya. Kalau memang kita merasa, aduh saya salah, sudah nggak berangkat takziah, nggak kirim WA juga, nggak nelpon juga, maka kita sampaikan permohonan maaf kita ya, dengan kita mulai memperbaiki diri kita untuk lebih mempererat hubungan kekerabatan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ustaz izin bertanya, berapa lamakah orang yang safar boleh menjamak atau qasar salat? Ini ulama beda pendapat tuh ya. Tapi pendapat mayoritas ulama ya, dan ini pendapat yang kalau ana lebih menguatkan ini ya, pendapatnya Imam Syafi'i ya, Imam Malik ya, dan juga Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Mereka berpendapat bahwasannya orang yang dia melakukan safar dan dia niatnya untuk menetap di tempat tujuannya lebih dari 4 hari, maka dia nggak boleh mengqashar sholatnya. Jadi maksimal 4 hari ummah. Kalau lebih dari hari menetap di tempat tujuan, maka nggak boleh untuk mengqashar sholatnya. Ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat menurut anak ya. Adapun menjamak sholat boleh, karena beda ya. Kalau qashar itu kan meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi kalau jamak, selama kita dalam safar itu menghadapi kesulitan, kesusahan, maka boleh kita jamak sholat kita. Tapi tanpa diqashar. Jadi jamak itu kan hanya menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Maka walaupun mungkin orang itu menetapnya lebih dari 4 hari, seminggu, sebulan, tapi dia merasakan kayaknya sulit nih kalau saya sholatnya sesuai waktu, karena saya harus jalan-jalan terus. Maka boleh dia menjamak sholatnya. Adapun jamak tidak ada batasan berapa harinya. Tapi kalau qashar sholat, dia maksimal 4 hari 4 malam di luar perjalanan pergi dan pulang. Ya, Allahu a'lam, ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun memang ada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh orang yang melakukan safar dia qashar kapanpun selama dia tidak berniat untuk mukim di tempat tersebut. Nah, ini memang pendapat yang banyak dipraktekkan oleh ikhwan dan akhwat Anda lihat ya. Mereka milih pendapatnya Syekhul Islam karena lebih enak mungkin. Ya, karena walaupun dia menetapnya sebulan, tapi selama dia nggak niat mukim di tempat itu ya boleh sholatnya di qashar. Ya. Yang kedua, puasa Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram saja. 9, 10 dan 11 Muharram. Ya. Yang pertama, yang para ulama sepakat, sangat dianjurkan berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya. Mahat puasa hari ini? Alhamdulillah. Ya. Jadi 9 Muharram yaitu hari Tasu'a dan besok 10 Muharram hari Asyura. Dan dua-duanya ada dalilnya. Yang pertama, keutamaan puasa hari Asyura. Dengan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, siyamu Asyura ahtasibu 'alallah an yukaffira sanata allati qablahu. Puasa di hari Asyura 10 Muharram, aku berharap Allah akan menggugurkan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Ya. Yang kedua, puasa hari Tasyu'a. Hadisnya juga riwayat Muslim. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasannya ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, Rasulullah melihat orang Yahudi berpuasa.
Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk puasa. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita berpuasa di hari Asyura 10 Muharram, sementara hari ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Maka apa kata Rasulullah? "Idza kanal amul muqbil," kalau aku masih hidup atau kalau kita masih hidup tahun depan dan kita berjumpa lagi dengan bulan Muharram, sumna yaumat tasir, kita akan berpuasa di hari ke-9-nya. Maka ini disepakati puasa 9, 10 Muharram. Yang ulama beda pendapat, puasa 11 Muharram. Sebagian ulama memang menganjurkan puasa juga 11 Muharramnya. Berdasarkan hadis, tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi juga dalam Sunanul Kubra. Rasulullah bersabda, "Sumu yauma Asyura," puasalah kalian pada hari Asyura. "Wa khaliful yahud," dan selisihi cara kalian berpuasa tidak seperti orang Yahudi. "Sumu yauman ba'dahu aw yauman qablahu," puasalah sehari setelah hari Asyura atau sehari sebelum hari Asyura. Tapi hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan hadis ini lemah secara sanadnya. Karena ada perawi namanya Muhammad Ibnu Abi Layla yang dia sangat lemah hafalannya, maka hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk berpuasa khusus pada tanggal 11 Muharram. Namun kata Ibnu Hajar, larangan mengkhususkan puasa 11 Muharram ini itu tidak berarti dilarang untuk puasa, Ummahat. Karena secara umum kita sangat dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Apa dalilnya, Ummahat? Banyak berpuasa di bulan Muharram. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Afdhalus siyami ba'da Ramadana siyamu syahrillahi al-Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Yang ketiga, apakah hukumnya mengikuti lomba 17 Agustus? Tergantung. Yang pertama, apakah lomba itu dia bayar atau tidak? Kalau dia mengikuti lomba itu dengan cara bayar, kemudian hadiah itu dibelikan dari pembayaran setiap peserta, maka ini hukumnya haram mengikuti lomba tersebut. Karena itu masuk ke dalam perjudian. Kecuali lomba itu hadiahnya dari sponsor. Kalau memang hadiahnya dari sponsor, maka itu diperbolehkan tanpa meminta iuran dari tiap pesertanya. Yang kedua, jenis lombanya. Kalau jenis lombanya itu memang lomba yang melatih kita untuk berjihad di jalan Allah. Misalnya lomba apa, Ummahat? Lomba menghafal Al-Quran, lomba menghafal hadis, atau lomba bergulat, tapi ini bagi laki-laki ya, perempuan nggak boleh. Ya, kalau lombanya gulat, lombanya panah, lombanya memacu kuda, memacu unta, itu lomba yang disyariatkan. Ya, maka tergantung jenis lombanya, Umar. Kalau lomba itu memang lomba yang disyariatkan, maka lomba itu boleh mendapatkan hadiah. Atau lomba yang dikiaskan dengan lomba yang disyariatkan tadi. Ya, intinya kalau lomba itu melatih kita untuk mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah, maka boleh kita ikuti lomba-lomba tersebut. Dengan syarat tadi ya, hadiahnya dari pihak sponsor, bukan dari patungan peserta. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mau tanya, kalau kita sholat tahajud, adakah doa-doa dan bacaan khusus yang Rasulullah jalankan?
Yang Anda tahu hanya doa iftitah saja. Yang Rasulullah mengkhususkan dalam salat tahajudnya, beliau baca doa iftitahnya, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Itu yang Rasulullah baca dalam doa iftitah kalau beliau salat tahajud. Adapun doa-doa khusus tidak ada, umat. Ya, bacaan-bacaan khusus pun tidak ada. Maka ketika salat malam boleh membaca Al-Quran yang mudah saja bagi kita. Kemudian setelah itu berdoa sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita saja. Tapi tentu yang dicontohkan oleh Rasulullah memperbanyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah puji kan orang yang dia bangun di waktu sahur dan banyak mohon ampun, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, masalah taubat. Kalau sudah melakukan maksiat, terus di satu waktu orang ini melakukan yang dilarang oleh Allah, lalu dia bertaubat lagi, apakah taubatnya diterima? Maka selama dia memenuhi syarat taubat, insya Allah taubatnya diterima. Syarat taubat Anda jelaskan kemarin di kajian di Delta Mas, ya. Kalau dosa itu berkaitan dengan haknya Allah, syaratnya 3 saja. Yang pertama, dia menyesali dosanya tersebut. Yang kedua, ya, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan dia berlepas diri dari dosa tersebut. Yang ketiga, dia bertekad tidak mengulangi lagi dosa yang dia lakukan tersebut. Adapun kalau dosanya berkaitan dengan sesama manusia, dia harus minta kehalalannya. Maka selama syarat-syarat doa itu terpenuhi, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah. Ada 2 tambahan lagi dari Syekh Utsaimin, syaratnya yaitu yang kelima, keikhlasan kepada Allah, dia ikhlas taubatnya karena Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, dia bertaubat di waktu yang tepat, yaitu sebelum nafas sampai kerongkongan dan sebelum terbit matahari dari sebelah barat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum puasa tanggal 11 Muharram? Sudah dijawab tadi, ya. Baik. Belum yang online ini, Ummahat. Ini kok iPad-nya mati, Ummahat? Tolong kuncinya dibuka. Terkunci. iPad-nya terkunci nih. Nih. Nah. Gimana ini pertanyaannya? Oh, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, saya orang baru berhijrah, belum tahu apa-apa. Yang saya mau tanyakan, harus bagaimana jika suami belum mau sholat, sedangkan dia tahu sholat itu wajib? Apakah yang harus saya lakukan? Sedangkan banyak perintah harus meninggalkan pasangan kalau pasangan tidak taat pada Allah. Tetapi suami selalu mensupport semua kegiatan ngaji dan yang lainnya yang saya lakukan. Harus bagaimana saya sebaiknya terhadap suami? Tentu yang pertama, datangkan ustadz kepada suami tersebut untuk menasehatinya. Bahwasannya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, dan kalau ditinggalkan itu menjadi sebab kekufuran. Kemudian kalau dia masih mau menerima nasihat itu dan mulai untuk sholat, ya, walaupun masih bolong-bolong, tetap nggak usah ditinggalkan, terus menasehati.
Tapi kalau dia setelah menerima nasihat tetap juga tidak mau sholat, maka pilihannya ummu harus tinggalkan pasangan suami yang seperti itu. Bagaimana suami itu bisa membawa istrinya ke surga kalau dia sendiri nggak sholat? Ya, maka tentu nasihat terlebih dahulu ya. Tentu kalau nasihat dari istri mungkin kurang didengar, bisa mungkin dari orang yang memang disegani sama suami. Apakah kiai di lingkungan situ, apakah ustadz di lingkungan situ, ya, atau mungkin orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat di lingkungan situ, minta tolong untuk menasehati suaminya yang dia ternyata tidak sholat 5 waktu. Maka kalau nasihat itu didengar, nggak apa-apa. Ummu masih keturunan suami tersebut, tapi kalau memang tetap nggak mau melaksanakan sholat, maka sampaikan padanya, kalau bapak, ayah, papa nggak mau sholat, saya minta diceraikan. Ya, karena nggak boleh ya seseorang bertahan dengan pasangan yang dia tidak mau melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, kadang sambil menunggu waktu sholat, fulanah berwudu dan membaca Al-Quran. Setelah masuk waktu sholat, fulanah sholat qobliyah dan digabung dengan niat sholat sunnah. Apakah ini diperbolehkan? Boleh ummahat. Ya, selama level sholatnya masih sama-sama sholat sunnah, maka boleh digabungkan niatnya. Dan orang itu dapat 2 pahala. Karena dia menggabungkan niat sholat sunnah setelah wudhu dan sholat sunnah qobliyah. Maka ini diperbolehkan kalau levelnya sama, yaitu sama-sama sholat sunnah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah ya? Nggak ada lagi pertanyaannya? Hah? Masih ada lagi? Nggak ada di bawah. Nggak bisa ke atas ini. Atau dari HP ini. Nggak bisa kan. Oh ini dari HP. Oke. Izin bertanya, mertua Ana sakit stroke selama 21 tahun. Waktu masih awal sakit, beliau masih sholat, tapi lambat laun tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan, hingga tidak bisa berjalan. Akhirnya tinggalin sholat, hingga sampai akhirnya beliau lupa dengan bacaan sholatnya. Pernah kami sholat berjamaah dengan ibu mertua, tapi beliau hanya duduk termenung, tengok-tengok, sangat pikun dan bingung. Diajarkan takbir pun tidak mau, diajarkan doa, beliau tidak. Bagaimana Ustadz, apakah ada uzur? Apakah ada uzur untuk beliau dan apakah anak berdosa membiarkan ibu mertua tidak sholat? Baik. Kalau memang tadi karena stroke ya, tapi dia bisa tidak menggerakkan bagian matanya ketika sholat, kemudian bacaan-bacaan sholat dia masih ingat atau tidak? Kalau memang sudah betul-betul pikun, maka berarti ini uzur karena akalnya sudah hilang. Ini kalau memang betul-betul sudah pikun ya, yang nggak ingat sama sekali bacaan sholatnya, ya, dia pun sudah tidak paham apa ini gerakan yang dia lakukan, maka itu bisa menjadi uzur. Tapi kalau memang dia masih bisa tadi minimal menggerakkan matanya saja, ya, untuk sholat dan dia masih bisa bacaan-bacaannya, maka tetap dia wajib untuk melaksanakan sholat. Ya. Makanya kalau bisa memang dibimbing, ada yang membimbingnya, ya, diwudukan, kemudian dia takbir, ya, kemudian dia ruku, ya, maka ada yang membimbingnya ketika dia sholat. Tapi kalau memang betul-betul pikun, dia nggak ingat lagi, baru itu dia dapat uzur tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian, apakah pernyataan ini benar? Saksi pernikahan tidak cuma bertugas menyaksikan pernikahan, tapi bertanggung jawab kalau
RT, rumah tangga mempelai berandakan. Dia harus jadi penengah, maka tidak boleh sembarangan memilih saksi, dan yang memilih saksi juga tidak boleh kedua orang tuanya. Yang harus milih pengantinnya. Subhanallah, dari mana ini, Mbak? Memilihnya terdekat untuk memilihnya orang yang terdekat untuk dicurhatin. Subhanallah. Karena ada orang di dunia ini yang enggak jadi dosa kalau diceritain aib rumah tangganya kita itu, yaitu saksi nikah. Ini dari mana dasarnya ini semuanya, Umat, ya? Hanya saksi yang boleh, nanti dia yang datang untuk selesaiin perkara kita. Makanya saksi itu harus di orang yang bagus. Wallahu a'lam. Ana nggak pernah dapatkan dalil yang seperti ini, bahwasannya saksi itu selain dia bertanggung jawab jadi saksi, nanti kalau rumah tangganya berantakan dia bertanggung jawab. Ini tidak ada, Umat. Ya, saksi ya sudah, selesai, tugasnya selesai ketika akad nikah selesai. Maka nggak ada lagi tugas dia selanjutnya. Dan kalau ada masalah dalam rumah tangga itu bukan malah ke saksi datangnya, tetapi kepada hakim, kepada orang yang ahli dalam ilmu agama. Ya, nah, kalau saksinya juga dia nggak paham ilmu agama, ya bukan menyelesaikan masalah rumah tangga, malah tambah berantakan lagi. Ya, maka nggak bisa menjadikan pernyataan ini benar, pernyataan ini salah, nggak boleh. Ya, untuk dijadikan sebagai sandaran dalil. Ya. Apa yang dimaksud lalai dalam sholat dalam surah Al-Ma'un? Apakah tidak khusyuk dalam sholat termasuk dalam lalai? Wallahu a'lam, tidak khusyuk dalam sholat itu tidak dimasukkan dalam lalai. Lalai di sini yang dimaksud adalah orang sholat di akhir waktu, atau yang kedua dia sholat ketika waktunya sudah selesai. Maka itu yang dimaksud dengan lalai dalam sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Misalkan si fulan hamil, kok fulan hamil? Fulanah kali. Fulanah hamil duluan 2 bulan, terus baru nikah, anaknya perempuan. Nah, anaknya si fulan ini mau nikah, itu wali nikahnya bapak kandungnya. Nggak boleh. Kalau anaknya itu hamil karena sebab berzina terlebih dahulu, maka ya orang tersebut punya anak perempuan, dan orang yang berzina tersebut bapaknya tadi nggak boleh jadi wali nikahnya. Tapi yang harus jadi adalah wali hakim saja. Ya. Kemudian Ustadz, para ulama dan kaum muslimin Allah berkahi, izin bertanya, apakah berdosa jika suami tidak mendidik anak istri secara langsung, tapi disuruh menuntut ilmu ke majelis ilmu saja? Suami sibuk mengurus dakwah, tapi tidak mendidik keluarganya sendiri. Mohon nasihatnya, Ustaz. Subhanallah. Ya, ini kan alasannya kebanyakan kepala keluarga, ya. Tentu mereka selain memerintahkan istrinya ke majelis ilmu, tetap mereka juga harus perhatikan pendidikan keluarganya. Yang dimaksud memperhatikan di sini gimana? Ya, dia tetap, ya, kalaupun istrinya di majelis ilmu, dia di majelis ilmu yang lain, tetap dia perhatikan urusan-urusan yang berkaitan dengan kewajiban dalam agamanya ini. Misalnya mendidik istri untuk senantiasa taat pada suami, mendidik istri untuk senantiasa membantu untuk suami taat kepada Allah. Jadi tetap gak boleh suami berlepas diri ketika istrinya sudah hadir di majelis-majelis ilmu yang lainnya. Tetap dia punya kewajiban, ya. Tetap dia punya kewajiban mengurusi istri dan anaknya, mendidiknya untuk tahu tata cara sholatnya yang benar, tata cara wudhunya yang benar, tata cara ibadahnya yang benar. Itu tetap suami bertanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Makanya perintah firman Allah surah At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintahnya kepada para ayah, pada para suami.
Maka nggak boleh suami meninggalkan untuk mendidik keluarganya walaupun dengan dia alasan mengurusi dakwahnya. Ya. Afwan Ustaz, apakah boleh merutinkan sholat sunnah ghairu muakkadah seperti sholat qobliyah zuhur? Sholat qobliyah zuhur termasuk sholat yang muakkadah. Bahkan dianjurkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau sholat sunnah sebelum maghrib dan isya, ya itu termasuk sholat sunnah ghairu muakkadah. Tapi tetap disyariatkan berdasarkan hadis Bukhari, as-salatu bainal adzanaini salatun. Kata Rasulullah, di antara azan dan iqamah itu ada salat sunnah. Maka salat sunnah sebelum maghrib, salat sunnah sebelum isya boleh dirutinkan walaupun dia termasuk salat sunnah yang ghairu muakkadah. Karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari tadi, ya. Sudah ya? Tidak ada lagi? Baik, kita cukupkan kajian kita pada petang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.